Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, ya Nur, ya Nur, ya Muhammad, ya Karimul Matin, ya Awwalul Akhirun, Az-Zahir wal Batin, ya Nabi Allah, ya Habibuna Muhammadin, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, 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 ya Jalali ya Jamal, 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 ya Jalali ya Jamal. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadun Nabi, Muhammadun Rasul, Muhammadun Nabi, ya Habibuna Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Insyaallah kita bincang-bincang, kita diskusi rileks ya. Jadi saya berpikir begini, kita sudah jalan jauh sekarang. Ini saya ada pempangkan kertas di depan ini. Kalian bisa perhatikan bisa baca, bisa perhatikan. Kemarin saya sudah jelaskan. Sempurnanya ilmu ma'rifat itu ada dua. Pertama, kita harus kenal kita punya diri. Yang kedua, kita harus tahu asal pertama ciptaan Allah. Jadi kita sudah belajar cukup lama. Sudah beberapa Jumat ini kita sudah ikuti. Allah awalnya sebagai zat Allah. Kalau ada ciptaan apapun, ya toh? Paham ya? Paham toh? Paham. Allah
Belum ada ciptaan apapun, dia posisi sebagai zat Allah. Kemudian Allah keluar melahirkan yang namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Nur Muhammad ini ditempatkan Allah di alam satu bernama alam sifat. Ya toh? Pindah. Jadi Allah tadi posisi sebagai zat. Ya toh? Dia keluar. Ini bukan lagi Allah punya namanya Allah, tapi namanya zat, namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad, berada di alam sifat. Kemudian Nur Muhammad atau Ruh Muhammad ini pindah, ditempatkan Allah lagi di alam yang berikut, namanya alam apa? Nur. Alam Nur. Kemudian Nur Muhammad ini pindah lagi di alam berikut, namanya alam apa? Alam kalam. Kemudian Nur Muhammad pindah lagi di alam akal, ya toh? Nah, sampai mentok di alam akal. Kemudian Allah kembali lagi kembali ke Nur Muhammad ke zat, tenggelam lagi ke zat. Paham ya? Jadi posisi tidak ada lagi Nur Muhammad, yang ada hanya zat Allah. Tadi Nur Muhammad pesiar dari alam sifat, kemudian alam nur, kemudian alam kalam, kemudian alam akal, lalu kembali lagi ke diri Allah sebenarnya yang bernama zat Allah. Ya toh? Nah, berarti area pertama wilayah zikir kita Allahu Allah itu berada pada 4 alam. Allahu Nur yang berada di sifat, Allahu Nur yang berada di nur, Allahu Nur yang berada di kalam, Allahu Nur yang berada di akal. Kembali lagi zat Allah. Kemudian Allah kasih keluar lagi Nur Muhammad. Tidak lagi di alam sifat, tidak ada lagi di alam nur, tidak lagi di alam kalam, tidak lagi di alam akal. Dia pindah ke alam yang namanya alam ruh. Di alam ruh, di alam ruh ini ada Nur Muhammad. Nur Muhammad melahirkan nur dan ruh semua umat manusia dan ruhnya para nabi. Terutama bekhususan ruh dan nurnya para nabi. Lalu ruh dan nur para nabi ini melahirkan nur dan ruh umatnya. Kita dilahirkan oleh ruh dan nurnya Nabi Muhammad. Saya pakai kata lahir, jangan diterjemahkan mentah. Maksudnya begitu. Maksudnya Nur Muhammad menghasilkan nur dan ruh umatnya. Sedangkan nur Nabi Isa melahirkan nur dan ruh umatnya. Menghasilkan begitu cerita. Sudah sampai di alam ruh, ya toh? Sudah sampai di alam ruh Nur Muhammad tadi dengan nur dan ruh umat manusia yang lain toh. Nah, dipindah lagi ke alam lil sodikum, alam syahadah, ya toh? Alam syahadah. Disitulah terjadi pertama ikrar akidah, terjadi pertama tauhid pertama. Qulu bala syahidna alastu birabbikum. Siapa yang melakukan qulu bala syahidna alastu birabbikum? Siapa yang mengatakan bahwa katakanlah aku ni Allah dan engkau adalah utusanku, engkau adalah umatku, engkau adalah hambaku, begitu. Itu antara Allah dengan Nur Muhammad. Disaksikan oleh nur dan ruh umat manusia yang lain. Paham ya? Itu di alam yang namanya alam lil sodikun. Kemudian pindah lagi lil sodikun, terjadi lagi ikrar akidah yang kedua. Qulu bala syahidna alat yang pertama dari salam dari salam kemudian lil sodikun. Jadi lil salam itu pengikraran akidah antara Nur Muhammad dengan Allah, disaksikan oleh nur umat manusia yang lain atau ruh umat manusia yang lain. Yang kalian perlu paham itu Nur Muhammad dengan ruh Muhammad satu. Hanya istilahnya saja, namanya saja beda. Jangan kalian pikir Nur Muhammad lain, ruh Muhammad lain, beda. Tidak, satu saja, namanya saja yang beda, tetapi pribadi satu. Hanya beda istilah, beda nama saja. Jadi Nur Muhammad, kita pakai nama Nur Muhammad saja. Jadi Nur Muhammad di alam lil salam melakukan pengikraran akidah. Balasan alistabilun disaksikan oleh nur umat manusia. Lalu dipindah lagi ke alam berikut yang namanya lil sodikun. Alam sodikun itu terjadi lagi qulu bala syahidna alastu birabbikum yang kedua antara Nur Muhammad dan jiwa manusia. Nur Muhammad masuk ke jiwa, namanya nyawa, gitu ya. Nur Muhammad ini bersaksi qulu bala syahidna dengan Allah, disaksikan oleh jiwa. Disaksikan oleh jiwa. Paham ya?
Jadi di situ di alam lil sodikun itu ada Nur Muhammad, kemudian ada jiwa-jiwa manusia. Ada jiwa manusia. Kemudian terjadi kulubala sahidnya itu antara Nur Muhammad dengan Allah disaksikan oleh jiwa-jiwa. Jiwa dengan Nur Muhammad ini kalau bergabung menjadi nyawa. Kemudian mereka dipindahkan lagi di alam arwah atau alam mustafa, alam penantian. Alam arwah ini ada juga kita punya keluarga yang sudah meninggal, menanti juga datangnya kiamat, maka di situ disebut dengan alam penantian, alam arwah, alam mustafa. Kenapa mereka ada di alam mustafa? Mereka menanti diciptakannya jasmani mereka. Jasmani ini pertama di alam wadi. Di alam wadi itu ada unsur api, angin, air, dan tanah. Belum ada Nur Muhammad, jiwanya tidak hidup. Nur Muhammad yang dari atas tadi itu, Allah ridho, masuk dia. Paham ya? Masuk dia unsur api. Api hidup. Kemudian pindah lagi di unsur angin. Angin hidup. Pindah lagi di unsur air. Air hidup. Pindah lagi di unsur tanah. Tanah hidup. Maka tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari Nur Muhammad. Begitu sejarahnya. Itu di alam wadi. Pindah ke alam madi. Alam madi ini jasmani manusia sudah berada di pohon-pohon dan sayur-sayur makanan ini, tumbuh-tumbuhan ini. Nur Muhammad sudah ada di situ. Nur Muhammad yang dari unsur api tadi itu, angin, air, tanah tadi itu, masuk di situ. Cilebur masuk di situ, di makanan tadi. Nah, makanannya dimakan oleh kita, ya toh? Masuk lagi Nur Muhammad dengan unsur-unsur zat gizi ini, menjadilah mani di alam mani dia, tinggallah di alam mani. Tinggal di unsur dia. Paham ya? Baru sudah masuk ke alam mani. Sudah masuk ke alam mani, Nur Muhammad siap mau pindah ke alam mani menikah. Bagaimana ceritanya dia pindah ke alam mani menikah? Kawin. Ini malam Rijal dengan Timi kawin. Mereka punya posisi Nur Muhammad yang ada di tulang sulbinya Rijal. Siap-siap pertemuan antara sel telur ovum daripada Timi dengan spermatozoid daripada Rijal. Itu terjadi pertemuan alif dan ba, itu yang disebut mani menikah. Mani menikah ya? Itu. Ketika mereka dua beribadah batin, maka Nur Muhammad ini sudah bertemu. Kemudian alam mani menikah dikumpulkan, dipindah ke rahim istrinya. Maka pindahlah Nur Muhammad ini di alam rahim. Ya toh? Nah, jadi kita mau runut sejarah begitu. Nur Muhammad di alam rahim, dia keluar, ada di alam mani menikah. Ya, di tulang sulbi, di alam mani. Dari alam mani dia pindah ke makanan dan minuman, pohon-pohon dan sayuran. Itu yang disebut dengan alam madi. Kemudian dia keluar dari pohon dan sayuran, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Jadi alam madi. Ya toh? Yang dari unsur tanah dia keluar, pindah ke unsur air. Unsur air keluar, pindah ke unsur angin. Angin keluar, pindah ke unsur api. Nur Muhammad keluar dari unsur api, matilah jiwa ini, Bung. Api mati, angin mati, air mati, tanah mati, sisa saja Nur Muhammad sendiri. Nur Muhammad gabung ke zat Allah ma'rifatullah. Paham? Paham toh? Bingung-bingung ngomong. Maksudnya paham tidak? Astagfirullah. Nur Muhammad Muhammad tinggal di zat Allah. Katakanlah begitu ya toh? Keluar sifat. Paham ya? Ini jalur ceritanya perjalanan Nur Muhammad ke alam sifat. Pindah lagi alam nur, ke alam akal. Allah dengan kekuasaan dan kebesaran tarik kembali. Allah. Ya toh? Tidak bisa lagi ingat yang alam-alam tadi. Tidak lagi, sudah menyatu. Satu utus, bulat utus saja. Sudah saat Allah dia keluar lagi di alam ruh. Nur Muhammad sudah dalam ruh. Ya toh? Sekarang posisi di alam ruh, dia bukan sendiri. Di belakang ini ada nur geger banyak, nur umat manusia. Paham, Pak? Sekarang masuk di Lil Salam, pindah lagi alam syahadat Lil Salam. Nur Muhammad Lil Salam. Apa peranannya dia dipindah di Lil Salam? Apa peranannya? Mau bersyahadat tuh? Mau qulu bala syahida alastu birabbikum dengan Allah tuh? Kemudian yang di belakang nur-nur yang lain umat manusia saksi. Begitu. Nur Muhammad yang mengatakan engkau Allah, aku adalah hamba.
Kemudian nur-nur yang lain itu dalam manusia disaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah, dan Muhammad, nur Muhammad itu adalah utusanmu ya Allah. Itu nur umat manusia dan umat yang lain. Itu saksi. Dibilang begitu. Hafal baik-baik pemenang supaya dia. Sekarang sudah di alam lil salam ini. Pindah lagi. Allah kasih pindah lagi ke Muhammad. Peranannya ini pindah lagi di lil sodikun. Di situ yang unsur api, angin, air, tanah yang punya halus ini belum jadi api, belum jadi material api, belum jadi. Gaibnya itu yang bernama jiwa itu, calon menjadi api, angin, air, tanah tadi itu menjadi saksi sudah. Terjadi qurbalah sayyidina antara Nur Muhammad dan Allah. Pak. Kemudian mereka pindah di alam penantian. Antara jiwa dengan Nur Muhammad ini, jiwa-jiwa semua umat manusia ini dengan Nur Muhammad ini berada di alam penantian sambil tunggu ciptaan jasmani ini. Kalau jasmani sudah jadi, mereka duluan jadi nyawa ya. Jiwa ini rencana ini mau gabung ke ini, mau gabung ke tadi nih, ke bawah tadi jasmani ini yang diciptakan ini. Kamu paham tidak? Paham tidak? Nur Muhammad sudah jelas tuh, dia mentok di alam penantian. Sekarang gaibnya jiwa nih, gaibnya api, angin, air, tanah nih, mereka dulu sudah ada nih. Sambil mau tunggu nih jadinya material api, angin, air, dan tanah ini, ya toh? Nah, sekarang di alam radi ini Allah bikin sudah ini. Bagaimana cara bikinnya supaya api ini hidup, angin ini hidup, air ini hidup, tanah ini hidup? Allah kasih jatuh, pindah masuk Nur Muhammad. Maka jadilah jiwa. Jiwa di dalamnya ini ada api, angin, air, dan tanah. Ya toh? Nur Muhammad sudah di dalam, sudah di dalam unsur api, angin, dan tanah. Masuk ke makanan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah ini, pohon-pohon dan sayur-sayuran. Di situ disebut dengan alam madi. Gitu. Kemudian masuk ke tubuh manusia di tulang sulbi. Jadilah saripati atau gizi manusia. Mani itu tidak akan hidup kalau tidak ada Nur Muhammad di dalam. Ada Nur Muhammad di dalam tulang sulbi, maka dia disebut dengan alam mani. Bagaimana dia masuk ke alam, pindah ke alam mani manikah? Kawin. Laki-laki dan perempuan kawin, berhubungan, beribadah batin, maka pindah sudah Nur Muhammad ke alam mani manikah. Ya toh? Kemudian Nur Muhammad pindah lagi ke alam rahim. Begitu. Sampai di alam rahim, maka jasmani manusia ini Allah ukir sudah ciptakan, sudah bentuk raga. Jadi jasmani manusia bahan bakunya adalah api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah disebut dengan jiwa. Jangan singgung Nur Muhammad tuh, masih mati. Jiwa. Profil jiwa ini di dalam ini ada api, angin, air, tanah, kumparan api, angin, air, tanah, masih mati, masih belum bergerak. Nur Muhammad masuk, hidup jiwa. Maka tidak lagi orang sebut Nur Muhammad, tidak lagi orang sebut jiwa, nyawa. Paham? Campuran antara Nur Muhammad dengan jiwa disebut dengan nyawa. Begitu. Paham ya? Ketika jiwa sudah masuk ke api, angin, air, tanah, sudah masuk ke alam mani, sudah menjadi raga manusia, dia disebut dengan hawa. Akhirnya begini, berdiri jadi 3 orang. Ini jiwa gaib. Halus daripada api, angin, air, tanah tadi. Anggap saja ini api, angin, air, tanah. Begitu. Yang ini Nur Muhammad, masih berdiri sendiri. Satu orang berdiri sini, dia Nur Muhammad. Ini jiwa. Yang ini percikan daripada api, angin, air, tanah ini menjadi raga yang sumber dari giaminu ini, dari makan makanan ini, karena makan minum tadi itu saripati tadi disebut dengan hawa. Paham ya? Ini api, ini Nur Muhammad api ke jiwa, namanya nyawa. Ya kan? Nyawa peluk hawa, namanya manusia, Pak. Paham? Nanti mau mati ya, Nur Muhammad terus pulang nak. Dia tidak sibuk dengan dua-dua ini. Nah, jasmani gaib ini, api, angin, air, tanah yang peluk dengan raga ini, yang namanya jiwa ini yang nanti pertanggungjawabkan. Kalau dia lebih banyak ke hawa, disiksa, Pak. Tapi kalau dia lebih banyak menyatu dengan Nur Muhammad, selamat dia, Pak.
Kalau dia lebih banyak menyatu dengan Nur Muhammad lebih kuat, Hawa ini hampir tidak ada, tipis bisa diatasi, maka suara dari Nur Muhammad didengar oleh raganya, Pak. Tapi kalau Hawa ini full, Nur Muhammad punya cahaya tidak mampu tembus, Pak. Sholat biar bagaimanapun ceritanya tetap tidak bisa menembus dinding cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak sibuk waktu mati, Pak. Dia pulang ke alam. Hawa ini, Pak, yang jiwa dari api enak tanah rangkul baru bawa pulang, Pak. Kalau Hawa tebal, diperiksa di dalam kubur kau disiksa. Maka tugas kita adalah basmi Hawa. La ilaha illa Allah. Gosok Hawa. Hawa itu sumbernya dari mana? Tadi makan begitu rakus tadi. Makan nasi juga rakus, makan daging juga rakus. Minum rakus. Serahkan tadi. Ini. Itu yang disebut dengan Hawa. Hawa gabung dengan jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Hawa tambah nafs, Hawa nafsu. Nur Muhammad tambah jiwa, tambah nafs, nyawa. Paham? Paham Pak Munhadi? Sederhananya begitu saja. Begitu saja. Jadi kita ini sementara ini hanya 3 saja dimiliki. Api angin air tanah berdiri dengan mantapnya Nur Muhammad. Nyatu namanya nyawa. Kita sekarang sampai dengan besok, sampai dengan lusa yang kita kejar uang, kita kejar pangkat, kita kejar jabatan, kita kejar kedudukan, kita kejar harta, kita sombong-sombong dengan kita punya mobil dan kita ada potongan itu, kita sombong-sombong dengan kita punya makan rakus di restoran mewah, Hawa. Begitu. Makan banyak, tinja juga banyak. Tambah lagi cebok tidak tahu. Cara beristinja seperti orang kafir. Menjadi saripati gizi mani, nikah habis, berhubungan badan dengan istrinya seperti orang kafir. Di atas sajadah macam ulama, di atas ranjang macam binatang. Naiki istrinya itu macam kuda, macam binatang. Tidak ada tata cara sunnah Nabi. Gitu. Kalau istri ini pintar, tampar wajah suaminya. Kamu bikin anak. Kamu mau jadikan anakmu ini binatang kah? Kau datangi saya dengan nafsumu saja. Tidak ada tata caramu. Bukankah engkau beragama Islam? Diajarkan tata caranya bagaimana engkau mendekatiku? Begitu, Pak. Karena calon memproduksi, menciptakan bibit ciptaan Allah yang bernama manusia. Menanamkan rahim, menanamkan manik ke dalam rahim, sperma ke dalam rahim. Jadi tidak gampang. Itulah posisi istri ini harus diibadahi dengan baik. Bukan kau datangi dengan nafsumu saja. Bukan kau datang dengan hawamu tadi itu saja. Paham ya? Jadi kalau hawa ini sudah kuasai jiwa, maka jadilah rusak, Pak. Tapi kalau Nur Muhammad yang kuasai ini jiwa, mantap, ma'rifat billah. Jadi kalau Nur Muhammad dia peluk sampai dengan hawa-hawa dia peluk, insya Allah mati, jasadnya tidak, kosong, hampa, hilang. Dikasih tinggal sesuai jasmani. Kenapa dikasih tinggal? Inilah zat nyatanya hawa. Bukti nyatanya hawa dikasih tinggal. Gara-gara kau ini saya kasih tinggal. Kau tidak berlaku di negeri malakut, saya tidak bawa pulang. Kalau hawa kita sudah kuasai, maka Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Rabbi'i ila radiyatan wal maradiyah. Wahai nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang, Pak. Bukan nafsu yang kayak kuda. Nafsu yang kayak setan. Makan juga kayak setan. Orang sudah berhenti makan, dia masih rakus. Lama-lama piring juga dia makan semua. Maka Nabi kita itu makannya itu sebatas adanya. Maka Imam Ghazali rahmatullah dalam kitab Ihya Ulumuddin dia bilang apa? Taruh 1/4mu itu untuk napas, 1/4mu itu untuk makanan, 1/4 untuk minuman. Jangan kau kasih makan semua, minum semua. Napasmu nanti sebentar bagaimana? Sementara napas itu kalau tidak ada, mati kau, Pak. Masa kau tidak ada buka ruang di dalam ragamu itu untuk napasmu? Kullu nafsun dha'iqatul maut. Itu Allah yang bilang. Siapa yang punya napas mati. Maksudnya siapa yang punya jiwa mati, Pak. Bukti zahir saja, kalau kita makan terlalu banyak, napas tidak dikasih kesempatan, setengah mati toh. Duduk sandar begini, perutnya sudah buncit, baru dia bilang, hai, kenyang sekali, ngeri. Enak juga makanannya, di. Itu calon-calon mati kafir itu.
mati hanya diperbudak oleh hawanya. Nah, jadi intinya kita berjuang dalam hidup ini untuk menuju ke ma'rifat billah itu 3 saja. Perangi hawa. Supaya kau memiliki hawa yang tenang. Mengapa kau memiliki hawa yang tenang? Karena kau sudah diliputi oleh nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Seperti itu. Ini kita cerita asal usul ciptaan Allah. Dan kita cerita tentang asal usul kita punya diri. Supaya kita paham tuh. Nah, sekarang kalau kamu sudah paham, saya mau tanya, diri mana yang kamu mau kenal? Yang saya cerita tadi. Siapa yang bilang Nur Muhammad tadi? Kemudian, alasan apa Nur Muhammad itu yang mau dikenal? Nur Muhammad itu yang dianggap diri yang mau dikenal. Apa argumentasinya? Kalau sumber diri awal dari Nur Muhammad. Oke. Kalau Kamran, diri yang mau dikenal siapa? Sejati. Hah? Sejati. Ya, sejati itu banyak orang tahu bahasa umum itu. Maksudnya sejati itu apa? Diri sejati itu yang mana? Sejati. Yang jelas-jelas saja macam Paman Hadi begini dia bilang Nur Muhammad. Kalau sejati itu yang mana? Sejati Allah. Sejati Allah. Saya tanya diri bukan Allah. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Iya. Jadi kasih beda ya. Diri bukan Allah, Allah bukan diri. Kenal diri baru kenal Allah, Pak. Kalian salah memperhitungkan, kalian akan bisa syirik lalu sesat. Hati-hati. Hati-hati ya. Kenal diri, kenal Allah. Bukan berarti diri itu adalah Allah. Diri adalah diri, Allah tetap Allah. Makanya kita belajar mau kenal diri dan kenal Allah. Gitu. Kalau menurut yang lain bagaimana? Yang lain, diri yang mau dikenal yang mana? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad ya? Ya. Karena asal jasmani kita yang api, angin, air, tanah pun sumbernya dari Nur Muhammad. Ya tuh? Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ketemu Nur Muhammad, nurun ala nur. Ya tuh? Yang sisa ini material, Pak. Yang sisa ke bawah ini material saja. Kenapa kok peduli dengan material? Yang material ini kita usahakan supaya Nur Muhammad peluk sama dia, supaya dia utuh, tidak dimakan tanah kalau waktu dikubur saat dia mati. Tapi kalau dia Nur Muhammad tidak peluk, cerai-berai, maka hancur dimakan tanah, belum mati sudah bau. Kalau dia dipeluk oleh hawa lebih banyak, Nur Muhammad pulang tidak pakai pamit, maka nasibnya seperti itu. Mati jiwanya disiksa di dalam kubur, tubuh kasarnya, raganya ini dihina. Karena hancur dimakan tanah, dicabik-cabik sama binatang anai-anai di dalam tanah. Itu maksudnya. Jadi lihat perempuan cantik kita tergoda hawa. Orang mau naik kepala desa, kita juga kepala desa hawa. Orang pangkat eselon 1, kita juga eselon 1 hawa. Ketemu dengan restoran yang enak, makan yang enak, air liur meleleh, hawa. Begitu. Sudah ada istri, lihat istri orang nafsu, hawa. Itu hawa paling dasar, paling jahat. Begitu. Hawa jahannam itu. Begitu. Sudah jadi pejabat penting selingkuh, hawa jahannam. Hawa sudah menguasai jiwanya. Ya toh? Begitu cerita. Jadi kita ini disuruh perangi hawa, jihadun nafs. Allah bilang toh? Rasulullah bilang toh? Tahu Paman Hadi? Ya toh? Puasa yang paling besar toh? Peperangan yang paling besar. Peperangan yang paling besar itu. Apa lawan? Hawa nafsu. Itu. Jadi ini sekarang evaluasi supaya kita paham. Jangan sampai kita sudah sampai di tingkat begini baru kenal diri, saya tidak tahu diri yang mana. Artinya bilang diri yang di luar ini. Ini tidak ada guna ini. Bukan diri ini, Pak. Ini palsu. Yang di dalam cermin itu yang asli. Yang di dalam mimpimu itu yang asli. Makanya kalau di dalam yang kau mimpi dia itu, kalau dia ganteng, tahu lebih ganteng. Karena nur, ada Nur Muhammad, maka dia bersinar dan bercahaya. Wih, cantiknya ini anak, bukan karena makeup. Kulitnya tidak. Apa sih amalanmu? Berwudu. Bukan karena makeup. Nah. Memang zaman Rasul sudah jual makeup. Karena Nur Muhammad bersinar sampai keluar, maka raganya kelihatan cahaya. Sehingga orang rajin sholat, orang rajin ibadah, cahaya wajahnya di. Karena Nur Muhammad. Ana min nurillahi ala alamin min nuri.
Aku dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam tercipta, kata Rasulullah. Supaya kita tahu diri, supaya kita jangan lupa diri. Kalau kita tahu diri, kita tahu Allah. Kita tidak lupa diri, kita tidak lupa dengan Allah. Supaya kita ingat diri, kita tidak takkan lupa. Itu maksudnya. Jadi jangan hanya bilang saya belajar ilmu mengenal diri. Mana diri yang mana kau kenal? Ini dia bilang, tidak. Nama ini dikasih orang tua. Yang aslinya itu yang kau lihat waktu kau tidur. Ini hanya sekedar gambaran saja. Lalu tubuh kasar raga ini namanya siapa? Saya mau tanya kalian, nama siapa? Muhammad. Benar tuh? Nur Muhammad. Jiwa Ahmad dipanggil di langit begitu. Sedangkan tubuh raga keluarnya Muhammad. Bagaimana buktinya tubuh raga di luarnya bernama Muhammad? Kalau ruku, coba perhatikan. Kepala huruf mim. Badan ke belakang punggung berhuruf H. Pinggul. Kalau orang gendut macam Ical, mim tuh, gendut tuh dia. Bentuk. Turun ke bawah. Tumit dal. Betis juga dal. Jadi jelaslah. Tubuh Allah itu bernama mim, ha, mim. Tapi kalau kita berdiri surat, berdiri seperti huruf ha. Ruku seperti huruf ha. Sujud seperti huruf mim. Duduk di antara dua sujud seperti huruf dal. Ahmad namanya. Jadi memang hakiki kita adalah Nur Muhammad. Maka jelaslah orang Islam itu di mana-mana nama awalnya pasti Muhammad. Mau Nabi Ibrahim juga Muhammad Ibrahim, karena pasti kalau Nabi Ibrahim ruku tetap bentuk raganya itu mim ha mim dal. Tidak ada bentuk raganya itu alif ba ro ha mim Ibrahim, tidak ada. Mau Nabi Isa juga begitu, tetap tidak ada alif sin fathah Isa, tidak ada. Tetap Isa kalau ruku tetap bentuknya mim ha mim dal. Maka Isa juga namanya Muhammad Isa, Muhammad Ibrahim, Muhammad Musa, Muhammad apalagi kita yang lain ini Muhammad semua. Bukti bahwa semua kita asalnya dari Muhammad. Ketika Allah keluar dari dirinya yang bernama Zat, maka itulah namanya Muhammad. Pantaslah ketika Nabi Adam diciptakan, yang dia bangun dari sujud dikasih ilham oleh Allah, dia membaca ada tulisan hanya dua saja, Allah dan Muhammad. Di mana-mana masjid ada tulisan cuma dua saja, Allah dan Muhammad. Kaligrafi di mana-mana hanya ada dua saja, Allah dan Muhammad. Ini pencerahan buat kita supaya kita tahu diri, tahu mulai dari raga di luar sampai dengan di dalam. Begitu, bukan hanya tahu, hanya asal ngomong saja. Kenal diri, kenal apa kok? Begitu, ya toh? Paham ya? Itu insyaallah. Baik sudah, saya pikir sementara itu dulu. Nanti kita buka lagi ruang pertanyaan. Ada yang mau tanya silakan. Ada teman yang mau tanya silakan. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan saudara kita dari Kalimantan Timur atas nama Bapak Erik. Dia ingin sedikit meminta penjelasan dari kitabnya yang masih membingungkan dirinya. Bunyinya seperti ini. Kata Syekh kita bahwa menurut hadis Quran yang artinya yakni adalah nama Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Ahmad. Di satu maksud atau pengertian dari huruf alif. Alif menunjukkan ia atas zatnya, itu yang mesra, zatnya pada tiap-tiap dirjalul alam, yakni meliputi semesta sekalian alam. Yang kedua huruf H menunjukkan ia atas keadaan hayat dan kehidupan segala alam, yang daripadanya jualah permulaannya dan kepadanya jualah kembalinya. Yang ketiga huruf mim menunjukkan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad namanya, itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dal menunjukkan makrifat, wali dan kutub yang sampai kepada zatnya. Dan yang berasal dari asal huruf Muhammad itu ialah maksud atau pengertiannya huruf mim awal
mengandalkan ruh sekalian nabi-nabi yang berjumlah atau sebanyak 124.000 keluar daripada mim awal. Huruf H mengadakan kalam, lauhil mahfuz, arasi dan kursi, surga dan neraka keluar daripada H. Kemudian mim akhir mengadakan laut dan darat, langit dan bumi dan sekaliannya keluar daripada mim akhir. Dal mengadakan jin dan manusia dan malaikat dan segala sesuatunya, itu semuanya keluar daripada dal. Ya, kita menjawab perlahan-lahan ya. Pertama tentang alif ha mim dal dulu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mim ha mim dal Muhammad namanya, ketika diberitahu atau diberikan oleh ayahandanya datuk kita Abdullah ibn Abdul Muttalib dan nenek kita Ummi Aminah, itu ketika dalam riwayat beberapa ulama sesungguhnya dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi nama daripada jasadnya, tetapi sesungguhnya nama Ahmad alif ha mim dal itu dipanggil oleh para nabi dan makhluk di langit sebelum baginda Nabi kita datang sebagai jasad, sebagai nabi. Menarik pertanyaan ini. Pertama tentang alif ha mim dal ya. Ya. Hakikat daripada huruf alif itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana penjelasan di kitab itu posisi zat Allah yang sudah bermesrah kepada seluruh alam ciptaan Allah. Begitu ya? Yeah. Jadi itu sudah sebagaimana kita jelaskan tadi, ketika Allah dalam kesendiriannya dia adalah zat Allah. Kemudian dia keluar lalu sudah menjadi bernama Nur Muhammad, ditempatkan dengan kekuasaan dan kebesaran zat Allah yang menciptakan ini, memindahkan Nur Muhammad dari alam sifat kemudian menuju ke alam nur, kemudian menuju ke alam akal, menuju ke alam kalam, lalu menuju ke alam alam akal, lalu kembali lagi ke zat Allah, kemudian keluar lagi Nur Muhammad ini bersama di alam ruh dengan semua nur dan ruh para nabi dan nur serta ruh umat manusia yang lain. Kalaupun keterangan di kitab itu menunjukkan bahwa misranya antara zat Allah dengan alam semesta, itu menunjukkan bahwa posisi Allah yang ada di hambanya, atau Allah telah meliputi semua alam semesta. Allah ada di semua makhluk ciptaannya. Allah telah meliputi semua material ciptaannya. Allah telah berada di seluruh makhluk manusia, binatang, hewan, pohon, gunung, darat, dan laut. Semua yang bernama ciptaan manusia itu, ciptaan Allah itu berada di dalam liputan Allah. Pada hakikatnya ada dua, makrokosmos dan mikrokosmos. Yang di luar kita lihat ini bernama makrokosmos. Sementara yang di dalam kita punya diri, profil tubuh kasar kita ini bernama mikrokosmos. Jadi kalau kita berdiri itu seperti huruf alif. Di dalam alif ini, di dalam alif kita punya profil diri ini ada semua ciptaan Allah. Itu yang dimaksud dengan zat Allah bermisra kepada seluruh alam ciptaan. Karena di dalam profil ini ada semua yang namanya ciptaan Allah. Itu posisi Allah yang ada di mikrokosmos. Sedangkan di luar diri kita bernama makrokosmos. Jadi langit yang ada di makrokosmos ada juga di mikrokosmos. Gunung yang ada di makrokosmos di luar ada juga di dalam diri kita. Maksudnya begitu, penterjemahannya begitu. Kemudian yang kedua menyangkut huruf H. Huruf H. H itu menceritakan sebagaimana apa yang ditegaskan dalam kitab itu. Itu artinya tentang keadaan, posisi ciptaan Allah yang dimana ada Allah yang meliputi ciptaannya itu. Misalnya contoh konkretnya, misalnya gunung yang dimana ada Allah di balik gunung itu. Daratan atau lautan yang dimana ada Allah di balik lautan itu. Jadi kondisional daripada alam semesta ciptaan Allah itulah yang lahir dari huruf H. Paham ya? Kemudian mim. Mim yang dimaksudkan dalam kitab ini adalah tentang
Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah kita jelaskan tadi ya. Hakikat pertama sekali dari zat Allah adalah Nur Muhammad. Dia berangkat dari alam sifat, kemudian dia kembali lagi ke zat Allah, kemudian dia berada di alam ruh, lalu dia berada di alam jasmani manusia, alam ciptaan semua hamba Allah yang ada di muka bumi, alam semesta ini. Insya Allah itulah hakikat daripada Nur Muhammad. Lalu dal itu menyangkut ma'rifat billah, perjalanan para wali-wali Allah, kekasih Allah. Belajarlah orang yang mengenal diri, berangkat dari dirinya kembali ke asal dirinya, kemudian kembali bertemu dengan zat Allah. Kisah perjalanan mengenal diri dan mengenal Allah, itu yang mungkin dimaksud dengan huruf dal yang ada di dalam kitab itu. Ya. Jadi menyangkut teknisnya lebih jauh tidak bisa kita jelaskan seperti di publik semacam ini, karena perjalanan ma'rifatullah para wali insya Allah, sebagaimana kita belajar bagaimana caranya kita kembali untuk bermakrifat kepada Allah. Kita belajar dari kemarin itu, insya Allah kita kembali ke asal kita, ke api, angin, air, tanah, kemudian kembali ke Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad kembali ke zat Allah. Itu butuh persoalan teknis yang dibimbing oleh mursyid yang mutabarok, bimbingan teknis, karena ini menyangkut hal yang sangat rahasia dan gaibiah, insya Allah. Atau terjemahan lebih khusus lagi, atau ilustrasi lebih khusus lagi tentang 4 huruf alif lam mim dal di dalam kitab ini, menurut pendapat kitab ini adalah begini. Ketika Allah dalam keadaan zatnya, sebagai zatnya, pada saat meniupkan ruh ke dalam tanah yang diberi bentuk dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dalam proses meniupkan ruh itu, ketika ruh atau Nur Muhammad ditiupkan masuk ke dalam raga tanah yang diberi bentuk ini, itulah pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan huruf alif. Ketika ruh atau Nur Muhammad sudah masuk dan berada di dalam tubuh dan raganya Nabi Adam ini, bergeraklah tubuh dan raga itu. Gerakan itulah dilahirkan atau disebutkan dengan kondisional huruf H. Proses tiupan ruh masuk ke raga Adam ini, itu yang disebut dengan istilah mesrahnya zat Allah terhadap hambanya. Kemudian ketika dudukan ruh atau Nur Muhammad di dalam raga mengakibatkan terjadinya gerak daripada raga yang tadi mati, itulah dilahirkan oleh huruf H. Peranan daripada huruf H. Gerakan itu yang disebut dengan gerakan H, gerakan huruf H. Lalu masuk ke huruf mim. Sesungguhnya antara alif dan gerakan ini belum ada namanya. Maka Nur Muhammad yang membuat gerakan ini memperkenalkan namanya. Sesungguhnya alif dan H itu bernama Nur Muhammad. Dan sampai kepada huruf dal, itu sudah menyangkut af'al, menyangkut kelakuan daripada Nur Muhammad yang sudah berperilaku sebagai hamba, Nur Muhammad yang sudah berada di jasmani manusia. Ketika Nur Muhammad berada di jasmani manusia, manusia ini sudah sadar untuk mengingat jalan pulangnya dengan cara belajar mengenal diri. Itulah para kekasih Allah dan para wali Allah. Kelakuan belajar mengenal diri inilah yang disebut dengan af'alnya huruf dal. Oleh karena itu sebenarnya sejarah singkat 4 huruf ini sama juga dengan 4 huruf alif, lam, lam, ha atau Allah. Yang memperkenalkan diri mereka, alif itu adalah zat, kemudian ha itu adalah sifat, kemudian mim itu adalah asma atau nama, sementara dal itu adalah af'al. Sama juga dengan huruf alif, lam, lam, ha atau Allah. Alif yang pertama itu adalah zat, lam yang pertama itu adalah sifat, lam yang kedua itu adalah asma, sementara ha adalah af'al. Af'al itu kelakuan.
kelakuan daripada Nur Muhammad. Jadi ini ceritanya sebenarnya perjalanan Nur Muhammad yang keluar dari zat Allah menghinggapi hamba, kemudian hamba itu bergerak namanya Ha, lalu sampai kepada memperkenalkan nama daripada dirinya yang bernama Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad masuk ke dalam jasmani, jasmani ini sadar untuk kembali jalan pulang menuju zat Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, seorang hamba di dalam melakukan af'alnya. Terkhusus kepada mereka digelar dengan kekasih Allah atau para wali Allah. Cerita singkat dan sederhananya seperti itu. Lebih teknisnya jauh akan kita bahas berdasarkan bimbingan dan tuntunan langsung daripada mursyid yang mutabarok. Tetapi hendaknya perlu diketahui bahwa terjemahan secara globalnya seperti itu menurut pendapat kitab ini. Mungkin untuk sementara huruf alif, ha, mim, dal itu seperti itu penjelasannya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan huruf mim, ha, mim, dal. Mungkin penjelasan globalnya tentang alif, ha, mim, dal seperti itu. Yang kedua mim, ha, mim, dal atau Muhammad. Nah, tadi berdasarkan di kitab tadi dijelaskan mim itu bagaimana? Mim pertama, Mim mengadakan ruh sekalian nabi-nabi yang berjumlah atau sebanyak 124.000 keluar daripada mim awal. ya. Jadi kemarin di malam Jumat yang lalu, kalau tidak salah ini menjadi pertanyaan Kamran juga ya. Mim yang ada di kepala ini, mim pertama, mim awal itu hakikatnya seperti itu. Jadi tadi juga barusan kita lewati tadi, kita jelaskan tadi dari Nur Muhammad memproduksi atau dari Nur Muhammad lahirlah nur-nur atau ruh-ruh para nabi, dan dari nur dan ruh para nabi melahirkan ruh dan nur-nur umat manusia atau umatnya nabi-nabi. Jadi itulah kalau kita posisi penting dan tahu wilayah mim itu ada di kepala manusia, di kepala raga manusia. Hakikat wilayah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hakikat Allah yang bernama Zat Allah kemudian menjadi Nur Muhammad itu berada di Allah, berada di kepala ini. Mengapa dia berbentuk huruf mim di kepala? Karena hakikat mim itu adalah hakikat daripada Muhammad yang bernama Nur Muhammad dengan segala macam produksi ciptaannya. Sebenarnya ketika Nur Muhammad beraksi dan berperanan melahirkan atau menjadikan Nur Muhammad yang lain, menjadikan nurnya para nabi dan nur serta ruh umat manusia yang lain, itu berada di Allahu Ahmad sebenarnya. Itu berada di posisi di alam ruh sudah itu terjadi. Tapi itu juga masih termasuk kategori wilayah areanya, kepala areanya Allah masih, insya Allah seperti itu. Kemudian huruf H mengadakan kalam, lauhil mahfudz, arasi dan kursi, ya, surga dan neraka keluar daripada huruf H. Iya, jadi kita tahu persis bahwa kemarin kalau kita tidur, posisi kita tidur itu kepala mim, kemudian dadanya huruf H, kemudian bagian perut atau pinggulnya ini mim lagi, kemudian di bawah kakinya dal. Jadi di dada itu sebenarnya kitab ini mau menjelaskan tentang letak-letak bait-baitnya Allah, singgasananya Allah, Baitul Ma'mur, Baitul Aras, Baitul Kursi, kemudian alam-alamnya, negeri-negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bait-baitnya Allah, kampung arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, singgah sana aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala macam yang disebutkan di kitab itu kira-kira letaknya di bagian mana di tubuh ini. Saya sudah katakan tadi, gaibnya di tubuh ini itulah ada semua. Sementara makrokosmosnya di luar, mikrokosmosnya di dalam, hanya posisi kita menentukan di mana aras di bagian tubuh ini. Kita akan dibimbing dari tuntun langsung oleh mursyid secara teknis begitu. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan cara seperti pertama penjelasan dari kita, yang kedua teknisnya kalau kita belajar tentang isbat nafas, maka insya Allah kita akan menemukan dinding rasa, kemudian kita bisa mengetahui diberi kebesaran oleh Allah, tahu di mana Baitul Aras di tubuh ini, di mana Baitul Ma'mur di tubuh ini, di mana letak posisi singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mikrokosmos ini. Itu maksudnya seperti itu. Dan kemarin itu seperti itu. Jadi wilayah mim di kepala ada apa di situ, wilayah H di dada ada apa di situ, kemudian wilayah mim di sekitar daerah perut dan wilayah dal. Lalu berikut wilayah mim lagi
mengadakan laut dan darat, langit dan bumi, dan Nah. sekaliannya keluar daripada mim. Ya, itu juga sebenarnya mau menunjukkan posisi letak daripada laut, darat yang ada di wilayah mim yang berikut itu. Di bagian tubuh ini, di bagian mana-mana. Nah, itu perlu kita harus belajar karena kita harus tahu mengenal diri itu. Dan itu kan dikasih tahu dengan baik. Tidak bisa kita ungkapkan di sini, nah, karena itu rahasia besar sekali. Nah, jadi, tapi garis besarnya sudah bisa ditangkap kalau orang faham. Orang sudah bisa tangkap. Di wilayah mim di kepala itu ada apa? Di wilayah dada itu ada apa? Wilayah H, Kemudian di wilayah mim yang berikut ada apa? Kemudian wilayah dal. Wilayah dal di kitab itu dijelaskan seperti apa? Mengadakan jin dan manusia, Nah. dan malaikat, dan segala Iya. sesuatunya. Jadi dal itu begitu. Nah, saya bisa kasih bukti begini. Contohnya saja setiap lukisan Allah Subhanahu wa taala terhadap raga manusia ini yang berbentuk huruf dal, itu yang bisa menangkap suara daripada golongan jin dan golongan para malaikat. Gitu. Suara zahir saja, gaib zahir yang dipertanyakan kemarin oleh Kamran itu. Telinga zahir ini dengar, karena telinga ini diukir oleh Allah berbentuk seperti huruf dal. Jadi itu sebenarnya sudah jelas itu di kitab itu, dijelaskan itu. Wilayah di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciptaan-ciptaannya pada tubuh manusia atau mikrokosmos yang ada di diri manusia. Yang perlu kita detailkan adalah pelajaran lebih khusus dan teknis lagi. Itu yang kita mau mengetahui tentang isi kumparan yang ada di dalam diri manusia yang bernama mikrokosmos ini. Di manakah letak negeri-negeri malakut itu? Di manakah letak wilayah area negeri Allah Subhanahu wa taala? Di manakah letak area negeri jin? Kemudian di mana letak area negeri makhluk bumi? Itu semua ada di dalam letak dan posisi ukiran Allah terhadap raga manusia yang bernama mim ha mim dal. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk dan hidayah. Kita akan lebih rinci lagi. Cuman kita was-was, kita hati-hati karena kalau dipublikasikan ini kan sifatnya rahasia. Ini kita sudah semi rahasia ya, sudah membuka setengahnya. Insya Allah seperti itu. Apalagi dipertanyakan? Kemudian pertanyaan berikut dari saudara kita dari Bandung atas nama Bapak Wawan Permadi. Mungkin dia ingin mengajukan dua pertanyaan dari judul video yang berjudul Allah Rasa dan Kalam, aku bertemu di saat takbir, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya adalah bagaimana bertemu Allah di saat takbir bila raga ini masih ada? Bagaimana bertemu Allah di saat takbir bila raga ini masih ada? Bila raga ini masih ada, ya. Kemarin kita sudah jelaskan lewat video kita itu bahwa ma'rifat itu ada 3 bagian. Ma'rifat di syariat, ma'rifat di hakikat, ma'rifat itu sendiri. Apa maksudnya? Itu menunjukkan tentang kualitas ma'rifat. Kelas bertemu Allah pada saat kita bersyariat, kelas bertemu Allah pada saat kita berhakikat di yaumul hakikat, di alamul hakikat, kelas kita bermakrifat, bertemu Allah di alam ma'rifatullah. Ketika Nur Muhammad menyatu dengan zat Allah, maka itulah pertemuan diri ini dengan di alam ma'rifatullah. Di ma'rifat yang lebih tinggi kelasnya. Ketika Nur Muhammad ini berpisah diri daripada jiwa, atau berpisah diri daripada nyawa, atau ketika jiwa ini menyatu ke dalam Nur Muhammad meliputi jiwa ini, membawa pergi menuju ke zatnya Allah, itu disebut dengan ma'rifat kelas hakikat. Sementara ketika jasmani manusia ini bertemu dengan jiwanya, jasmani manusia ini mendapatkan suara yang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nur Muhammad, insya Allah itu ma'rifat di dalam syariat. Maksudnya begini, maksudnya adalah pada saat kita melaksanakan takbir sampai dengan salam, mampu kita mendengarkan suara daripada hati nurani kita. Lalu pertanyaan, di manakah raga kita? Raga kita tetap ada. Hanya di dalam keadaan kita mendengarkan suara itu, pada hakikatnya adalah raga kita adalah mati. Mati bukan berarti mati yang sesungguhnya. Mati dalam arti mati rasa. Raga kita sudah dalam kelas mati tabi'i atau mati hisi. Belum mati suri. Kita masih dalam kelas mati tabi'i atau mati hisi. Mati dalam perasaan-perasaan atau rasa-rasa gaibiah. Hawa-hawa gaibiah. Itu yang biasa dalam bahasa yang sederhana dikatakan khusyuk total. Oleh karena itu maka
pelaku-pelaku spiritual semacam ini biasanya tidak cocok melaksanakan sholat syariat takbir sampai salam di masjid secara berjamaah. Mereka biasanya melakoni, kadang-kadang biasa melaksanakan sholat syariat sendiri di rumah. Kalaupun mereka sementara berjamaah baru mendengarkan suara dari hati nuraninya semacam ini, suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam ini, kadang-kadang bisa bubar karena tidak sesuai lagi dengan panduan imam di depan. Saking khusyuknya ya. Saya pernah katakan Datuk kita Sayyidina Ali, saking khusyuknya dia tidak lagi bisa menghafal kira-kira berapa rakaat yang dia sholat. Dan saking khusyuknya ketika dimasukkan tombak di dalam dirinya dia tidak sadar. Habis sholat baru dia cabut tombaknya keluar dari dirinya. Nah, oleh karena itu maka yang melakukan perjalanan spiritual saja, yang dibimbing oleh mursyid yang baik, mursyid yang mutabarok, maka dia melakoni dan dia mengalami dan dia merasakan. Kira-kira raga itu matinya mati seperti apa? Mati dalam perasaan hawa gaibiyah, atau mati dalam keadaan mati hisi, atau mati suri. Nah, kalau mati suri kita biasa bahasa sederhana disebut dengan koma, begitu. Tetapi saya yakin bahwa perjalanan adik kita, saudara kita Muhammad Sumardi kemarin, seperti yang dialami jadi ketika kita mendengarkan suara itu bukan berarti raga kita ini sudah tidak ada atau hilang dalam keadaan nampak material baru tiada, tidak. Raga kita tetap ada, hanya kita sudah mengalami perasaan-perasaan gaibiyah, sudah tembus ke dinding rasa sehingga rasa jasmani ini sudah mati, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sadar jiwa. Itu saja. Masih ada pertanyaan berikut, silakan. Pertanyaan kedua dari saudara kita Bapak Wawan Permadi. Mungkin ini tentang bela diri karomah. Judul videonya adalah bela diri karomah jurus Qur'ani dan senam bela diri Bismillah part 2. Pertanyaannya adalah apakah belajar bela diri bisa buka hijab? Maksudnya hijab yang mana? Agar tidak luas karena bela diri urusannya dunia. Beda dengan kasyaf. Jadi mungkin pertanyaan ini diambil dari deskripsi video yang berbunyi belajar bela diri karomah. Salah satu manfaat adalah dapat menerobos hijab dalam proses belajar mengenal diri dan hakikat diri. Ya. Jadi begini maksudnya. Ketika kita mengamalkan bela diri karomah, bela diri Qur'ani, jurus-jurus yang kita lakukan insya Allah ada 2 jurus. Jurus pertama yang ditampilkan di dalam itu adalah merupakan jurus bela diri biasa ya. Tetapi jurus Qur'ani yang dimaksud ini bisa membuka hijab. Itu pertama dia memiliki sifat watak tabiat bela diri jurus Qur'ani ini sebagaimana bela diri biasa membela jasmani biasa ya, membela dirinya biasa, diri jasmani biasa. Tetapi secara energi gaib sesungguhnya di balik jurus Qur'ani ada jurus-jurus yang bisa membuka hijab. Hijab yang dimaksud di sini contohnya saja, tiba-tiba kita misalnya berjalan di hutan atau berjalan di tengah kita berada di alam gaib misalnya saja, tiba-tiba saja kita didatangi dengan tutupan alam gaib, misalnya saja, insya Allah lewat jurus Qur'an ini Allah ridho, dia bisa menembus dinding tirai gaib itu. Yang misalnya saja, contoh konkret, kalau kita jalan di hutan, tiba-tiba kita sudah tidak tahu lagi jalan di mana ini. Kita ke sana, tidak lama pulang lagi, ke sana pulang lagi, hanya berada di sekitar itu daerah itu saja. Tidak bisa keluar dari daerah itu, karena ditutup dengan tirai atau hijab gaib yang sangat dahsyat dari jin kafir misalnya. Lewat jurus Qur'an, hakul yakin, Allah ridho akan membuka hijab dan tirai gaib yang sangat tebal itu. Itu maksudnya. Itu yang pertama dari sisi jasmani dan sisi material jasmani yang lahir, yang nampak dunia ini. Tetapi kalau di alam gaib sama juga. Pertarungan bela diri jurus Qur'ani yang kita lihat ini adalah pertarungan ataupun tampilan-tampilan jurus Qur'ani secara jasmani raga. Tetapi secara jiwa itu pun sebagaimana dipertanyakan atau dialami oleh sahabat kita Retno kemarin ya. Dia tafakur, kemudian dia mimpi bertemu dengan seorang kakek melatih jiwanya, rohaninya insya Allah berlatih bela diri, ya kan? Nah, maksudnya apa? Karena ketika kita melakukan perjalanan spiritual, banyak sekali kita bertemu dengan alam gaib yang baik dan alam gaib yang jahat. Dan lewat bela diri jurus Qur'an ini, bisa juga jiwa kita melakukan bela diri jurus Qur'an ini di alam kegaiban, di alam gaib.
Dan itulah manfaatnya untuk bisa menembus hijab-hijab tebal yang dihadang oleh jin-jin kafir ataupun makhluk-makhluk jahat, maksudnya begitu. Ya. Jadi jurus-jurus itu ada terkandung dua unsur. Unsur bela diri raga biasa dengan unsur bela diri jiwa atau bela diri ruhani spiritual. Jadi kita kalau tidak kasaf, kita lihat seperti misalnya tumbukan, energi yang goib kita tidak lihat karena kita tidak kasaf. Kalau kita kasaf, kita bisa melihat nur alif yang keluar, ataupun nur lam lam ha yang keluar, atau nur zaini ahmad misalnya. Kasih contohnya seperti itu. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu insya Allah kalau memang Ananda, kakanda kita, insya Allah sahabat kita yang baik ini, Allah ridho, mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, itulah mungkin kekurangan kita. Jawaban kita seperti itu karena pertanyaannya luar biasa, sangat masuk ke dalam dan rahasia tinggi sekali yang tidak bisa kita ungkapkan ke publik kecuali kita ungkap secara rahasia di dalam majelis yang khususnya dibimbing oleh mursyid, insya Allah. Jadi pertanyaan yang sangat secret dan sangat sifatnya rahasia. Mudah-mudahan jawaban kita ini bisa membuka tabir yang sedikit pertengahan atau semi daripada rahasia, insya Allah ya. Baik, masih ada pertanyaan silakan. Teman-teman yang ada silakan. Kalau penjelasan mengenal diri tadi belum paham, mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimanakah caranya unsur dari api bisa mengenal angin, angin bisa mengenal air, air bisa mengenal tanah, dan keempat-empatnya bisa mengenal sumber mereka yang berasal dari Nur Muhammad. Itu saja pertanyaan. Pertama sekali, jalan satu-satunya yang terbaik adalah membersihkan diri dan mensucikan diri. Tidak ada ceritanya kalau kamu istinja juga belum bersih, ibadah batin juga belum bersih, semua proses pengenalan, pengetahuan ilmu mengenal diri juga belum bersih, belum tahu. Kemudian kamu tidak dibimbing oleh mursyid yang mutabarok. Kemudian kamu tidak tahu cara berzikir. Kendaraan zikir yang dipakai adalah zikir nafas kah? Zikir hati kah? Zikir tubuh kah? Zikir nyawa atau apa? Kemudian kamu mau menghayal, lalu mau mengamalkan amalan yang kalian beli dari pinggir jalan, beli di buku atau mendengar ceramah. Kemudian kalian mau menghayal bahwa api bisa kenal angin, angin bisa kenal air, air bisa kenal tanah. Itu tidak akan terjadi. Jadi kesimpulannya, alat untuk bisa mereka saling mengenal, insya Allah zikrullah. Kalian bertemu dengan profil jiwamu, itulah kalian akan lebih dihantar dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad. Dengan cara membuka tabir hijab kebersihan dan kesucian, Nur Muhammad akan menunjukkan dirinya. Posisi Nur Muhammad berada di mana? Di api kah, di angin kah, di air kah, di tanah kah? Atau di satu komplain yang utuh, kolektif, kolegial. Begitu. Paham ya? Nah, jadi tidak ada ceritanya itu Nur Muhammad posisinya sudah di misalnya sudah di angin, dia bingung-bingung dikit tahu sebelah air. Sebelah, tidak ada. Muhammad itu sesungguhnya maha cerdas. Dia adalah api, dia adalah angin, dia adalah air, dia adalah tanah. Mereka adalah satu. Caranya kau punya raga di luar jasmani ini bisa tahu apa yang gosok. Illallah, illallah, illallah. Gosok, Nur Muhammad punya cahaya keluar terang, nonton. Oh api, oh angin, oh air, oh tanah. Dialog, bicara. Ini masih kotor. Bagaimana mau Nur Muhammad mau kasih pancarkan sinar keluar? Begitu? Kenapa kita bisa tahu ini? Ini Ahmad, ini Umar, ini Ali, ini Utsman. Oh ini Elias, ini Yakub, ini Hadi. Kenapa? Cahaya listrik ini. Kalau tidak ada cahaya lampu ini, bagaimana kita coba gelap tuh? Bagaimana kita? Oh ini yang duduk ini api, ini angin, ini air, ini tanah. Nur Muhammad tidak ada. Bagaimana mau kau tahu? Bagaimana caranya kau datangkan Nur Muhammad supaya kau bisa tahu? Zikir, gosok, matikan hawa. Jangan ikuti hawa, Pak. Jadi cerita tadi itu mujahadah, maksudnya itu perang lawan hawa. Kasih mati hawa, Nur Muhammad tembus sampai keluar. Karena itu gerbong yang pele. Itu yang disebut dengan dalam bahasa ilmu agama disebut dengan tirai, hijab.
Zikir yang dobrak supaya Nur Muhammad tembus. Dapat api yang ini. Paham tuh? Sehingga jangan malas kalau zikir, jangan malaslah kalau sholat, jangan malaslah kalau puasa, jangan malaslah kalau baca Al-Quran, jangan malaslah ibadah syariat. Karena ibadah itu manfaatnya untuk matikan hawa. Puasa itu untuk matikan hawa. Zikir itu untuk matikan hawa. Baca Al-Quran itu supaya nur Al-Quran ini bisa matikan hawa. Sholat itu supaya cahaya sholat bisa matikan hawa. Di dalam cahaya sholat ada cahaya Muhammad. Di dalam cahaya Al-Quran ada cahaya Muhammad. Di dalam cahaya Ramadan puasa ada cahaya Muhammad. Di dalam cahaya puasa sunnah ada cahaya Muhammad. Semua amal baik itu cahaya. Cahaya Muhammad. Jadi kalau tidak melaksanakan amal-amal ibadah semacam ini baru mengharapkan cahaya Muhammad tembus, bagaimana ceritanya, Pak? Tidak bisa. Ini bukan semedi bertapa meditasi. Jadi ini agama Islam, ajarannya dari baginda Nabi. Baginda Nabi itu nurnya Nur Muhammad. Jadi syariat badannya, syariat raganya Muhammad ini harus kita jalankan, Pak. Karena baginda Nabi kakinya bengkak, baru dia bisa mi'raj ke Allah. Bebas 24 jam dia bicara dengan Allah. Saking lamanya dia bincang-bincang dengan Allah, kakinya bengkak, dia tidak sadar, Pak. Istinjanya mantap, ibadah batin dengan istrinya mantap, sholatnya mantap, puasanya mantap, zikirnya mantap. Apalagi yang kurang dari baginda Nabi? Apa yang kurang dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali? Apa yang kurang Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani? Apa yang kurang dari ahli-ahli sufi dan tasawuf? Sholatnya tidak pernah lepas. Nah, itu sudah caranya. Jadi kalau tanya cara bagaimana supaya api bisa kenal air, kalau sudah sampai di kelas api air ayam tanah, tidak ada lagi yang satu tidak kenal satu. Yang mau kenal ini kita ini, yang raga di luar, yang berada di hawa ini. Ini yang nanti kita nonton saja begini sudah kita tahu. Allah kasih nurul hidayah, cahaya petunjuknya, sehingga ilmu kalam, ilmu fikir, akal, kita bisa tahu. Oh ini api, oh ini angin, oh ini air, oh ini tanah. Sama juga bertemu Allah. Pulang dari alam rasa, kalau Allah belum kasih hidayah, kita tidak tahu kalau kita sudah bertemu Allah. Kita hanya tahu, kita hanya sadar jiwa, sadar ruhani, sadar batin, bahwa kita ketemu dengan alam gaib ciptaan Allah. Bahkan ada juga yang lihat tetapi tidak tahu, itu negerinya malaikat. Sama macam ini. Pergi ke Jakarta tapi tidak tahu, oh ini jalan ini kampung Matraman. Ini Depok. Tidak tahu. Karena tidak ada cahaya hidayah, nurul ilmu dari Nur Muhammad itu tidak ada. Di dalam Nur Muhammad ada semua nur. Ada nurul hidayah, ada nurul iman, ada nurul ilmu. Semua nur-nur itu ada di Nur Muhammad. Umumnya, globalnya itu Nur Muhammad. Faham ya? Jadi jangan kasih pisah-pisah lagi. Nur Muhammad lain, nurul hidayah lain, nur ini lain, nur ini lain. Semua nur itu intinya satu, Nur Muhammad. Kan Nur Muhammad bilang begitu. Ana minulillah, al-alamina minulillah. Dari cahayaku seluruh alam. Maka Rasulullah dengan raganya saja dikatakan oleh Allah, inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan kau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Jadi maksudnya percikan nurnya itu seluruh alam. Ada Nur Muhammad, Nur Muhammad. Di pohon Nur Muhammad, di kayu Nur Muhammad. Setiap yang hidup Nur Muhammad. Nah, kemarin nanti kita bahas lagi malam Jumat depan atau kapan kita bahas lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang pertama Allah datangkan Nur Muhammad di profil Nabi Adam. Kira-kira pertama Nur Muhammad Allah tiup Ruh Muhammad itu di mana? Di akal. Bukan di akal. Otak. Otak dengan akal itu beda. Otak itu material. Benda yang bisa dilihat otak. Paham ya? Akal itu gaib. Akal itu tidak bisa dilihat. Jadi yang ditiup Nur Muhammad ke dalam otak, bukan ke akal. Paham ke tidak? Sudah bilang tadi itu Nur Muhammad jadi sifat. Nur, kalam, akal. Ini gaib ini. Kamu jangan bayangkan ini daging juga. Di otak dulu baru akalnya berjalan. Jadi dia datang di otak. Nur Muhammad toh. Kemudian pindah ke mata. Pada saat masih di otak itu umur sekitar hampir 100 tahun itu. Allah tempatkan di otak. Itu Nabi Adam punya mata belum buka. Belum ada Nur Muhammad, belum buka, belum beraktivitas. Kau bilang. Buta, telinga juga masih buta. Nah, begitu.
Nur Muhammad masih berperanan di otak. Otak saja yang masih berfungsi. 100 tahun. Supaya direndam di situ, dipertentengkan di situ. Maksudnya supaya Nabi Adam ini, dia bisa memikirkan tentang kebesaran Allah. Dia bisa mengakui kekuasaan dan keagungan Allah. Kemudian dipindah ke mata, baru matanya mulai buka. Ada Nur Muhammad, baru dia buka, kemudian bisa lihat sudah. Oh, malaikat. Oh, ini sudah namanya aras. Ada tulisan Allah, Muhammad. Dipindahkan lagi telinga. Pada saat masih di mata, telinga belum dengar. Tuli. Di telinga dengar. Ada bunyi. Ini namanya bunyi kipas angin. Bunyi. Tapi waktu itu Nabi Adam tidak ada kipas angin. Tapi sudah dengar. Maksudnya bunyi sudah. Apa yang membuat bunyi? Nur Muhammad, Pak. Nur Muhammad di balik telinga, bunyi itu didengar. Nur Muhammad di balik mata, orang bisa melihat dan tahu. Rumahnya Asrul di sana. Oh, itu gunung, laut. Ini lampu 5 volt. Nur Muhammad ada di otak. Bekerja akalnya itu. Paham ya? Kemudian Nur Muhammad pindah lagi ke hidup. Lalu bersih. Mengapa bersih? Karena ada unsur tanahnya itu. Dikasih keluar tanahnya, Pak. Lalu Nabi Adam bilang, Alhamdulillah. Segala puji hanya untukmu, ya Allah. Lalu turun lagi kemana? Dari hidung turun lagi kemana? Jantung mulai berdegup. Waktu masih di hidung, jantung mati masih, Pak. Belum ada Nur Muhammad, belum goyang. Turun di jantung, baru jantung yang nyata ini, jantung yang daging material ini mulai berdegup. Allah. Siapa yang bilang Allah? Bukan jantung material itu yang nyebut. Nur Muhammad yang sebut dirinya di balik wadah jantung. Allah. Baru turun lagi ke perut. Kita rasa lapar karena ada Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad tidak ada lapar. Mana ada orang mati kalau Nur Muhammad sudah pulang lapar? Tapi jangan alasan rakus makan, lapar terus balik Nur Muhammad ini. Lapar lagi. Kenapa kau lapar terus? Nur Muhammad. Itu bukan Nur Muhammad buat kau lapar, itu Hawa. Kan Nur Muhammad itu buat lapar, itu lapar adanya. Baru turun lagi ke alif, kemaluan kita. Alif kita bisa hidup berdiri tegak, itu karena Nur Muhammad, Pak. Kalau Nur Muhammad tidak ada mati, baru ke kaki. Nah, ini datangnya tuh. Ya tuh? Datangnya tuh. Hafal baik-baik datangnya ini. Dari otak. Kemudian turun ke mata. Ya tuh? Kemudian ke telinga. Kemudian ke hidung. Kemudian ke jantung. Kemudian ke perut. Kemudian ke kemaluan. Kemudian ke mau pulangnya. Itulah kita mau mati. Paham? Itu yang kita mau mati itu. Dari kaki naik ke atas tuh. Ke kemaluan. Kemudian ke perut. Naik lagi ke atas. Iya tuh? Ininya bermain. Matanya mulai telinganya sudah tidak dengar lagi. Paling lama itu di otak, Pak. Makanya di sini bunyi nih, kalau mau mati itu di ubun-ubun kepala itu bunyi. Paling lama itu. Kau zikir dia tidak dengar lagi, telinganya Nur Muhammad tidak ada lagi. Mata tidak ada lihat lagi, Pak. Yang ada hanya di otak. Pengalaman dari kecil sampai dengan besar dikasih pertontonkan oleh Allah di akalnya, di otaknya. Istri yang paling dicintai dibayangkan lagi di otak. Semua direkam semua. Memori yang ada sepanjang dia masih kecil itu direkam sampai dengan ini. Itu saat. Makanya lama tatap terus matanya ini, kesian belum berangkat juga. Begitulah ceritanya datangnya, begitu juga cerita pulangnya, Pak. Begitu juga ceritanya kita punya anak bayi, lahir dari itu masih di akalnya saja, Pak. Nur Muhammad ada, belum di matanya, belum di telinganya, belum bicara, belum di mulutnya. Makanya bayi masih kecil, gitar, tidak lihat, tidak dengar. Tapi ininya bekerja, Pak. Faham itu, otak. Itu sejarahnya. Maka kembali tonton kita punya anak waktu lahir. Jadi itulah hakikat Nur Muhammad yang membuat kita bergerak.
Nur Muhammad orang bisa bermain jurus Qur'ani. Bukan datang dibawa ambil dari kodam jin. Beda itu kalau kita datangkan jin, datangkan malaikat baru anak-anak bermain. Tidak. Asli Nur Muhammad. Maka judulnya olah gerak rasa. Maka di dalam kandungan bela diri ini ada juga gaibnya sehingga bisa mampu membuka hijab. Hijab tebal dari alam jin kafir pun bisa dibuka. Kalau orang yang kasaf dia bisa lihat anak-anak punya hasil tumbukan, ada energi gaib yang muncul. Paham ya? Jadi kita belajar datang, belajar pulang, Pak. Yang kita mau belajar ini bagaimana pulang sesuai dengan datangnya ini. Jangan sampai barusan di dada, barusan di perut, jin datang jemput. Suanggi datang jemput. Bahasa kita orang timur. Jin kafir itu suanggi. Begitu. Tahu jalan sendiri lebih bagus. Harus Israel yang datang jemput, awas, hati-hati. Begitu. Kalau Israel yang jemput sakit, Pak. Ini pengenalan etape dan tahapan tangga-tangga kita datang dan bagaimana tangga-tangganya kita pulang. Teknisnya bagaimana caranya kita pulang sesuai dengan kita datang, itulah kita belajar ilmu tarekat. Itulah kita belajar ilmu mengenal diri. Supaya jangan sampai kita hidup seperti ulama, rajin sholat, puasanya mantap, tetapi mati seperti kambing. Karena persoalan kematian itu teknis jalan pulang, Pak. Teknis jalan pulang harus punya ilmu sendiri, Pak. Banyak juga yang hebat waktu sholatnya ini rajinnya minta ampun tetapi tidak tahu jalan pulang. Ditunggu sakratnya minta ampun, lama ngeri. Dijikirkan tidak sadar, ditalkinkan tidak sadar, dibacakan ayat Allah tidak sadar. Terakhir yang ditinggalkan apa? Tinja yang dikasih keluar, itu mati laknat namanya. Yang dibutuhkan adalah husnul khotimah, mati rahmat. Mati dalam keadaan meninggalkan kenikmatan. Sebagaimana datangnya kita dari alam mani menikah. Paham ya? Iya, sementara itu dulu. Yang masih dasar-dasar, yang masih ini tanya supaya paham. Ini kita belajar biologi akhirat. Belajar anatomi tubuh manusia dari sisi ilmu tasawuf. Gitu. Biologi akhirat. Dengan adanya kita kenal kita punya diri hakiki, insya Allah kita tahu merendah diri, ya toh? Woi, ternyata tubuh kasarku ini terukir dengan nama Muhammad. Kenapa saya durhaka dengan beliau? Kenapa orang sholat saya tidak sholat? Kenapa orang puasa tidak puasa? Bagaimana saya kembali ke api angin air tanah? Bagaimana saya kembali ke Nur Muhammad? Kemudian kembali ke zatnya Allah. Target kita itu. Belajar ini target kita itu. Baik, sudah. Untuk sementara itu dulu ya. Ya. Oke. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadun Nabi, Muhammad Rasulillah, Muhammad ya Karimul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.